moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad Auni. Saya dari sekolah SMA IT As-Salaf Martapura, kelas 12. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup seperti tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut berlangsung secara beriringan. Dan kali ini saya akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, di antaranya volume massa dan tinggi pada makhluk hidup. Contohnya, pertambahan tinggi batang dan jumlah daun. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat dibalik. Pertumbuhan tumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat meristematis. Misalnya, pada ujung batang, pada pembelahan tersebut dari satu sel akan dihasilkan dua sel anakan. Sel-sel anakan tersebut mempunyai sifat genetik yang sama dengan induknya. Faktor-faktor pertumbuhan. Faktor-faktor pertumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Faktor internal terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor intraseluler dan yang kedua, faktor interseluler. Faktor intraseluler terdapat di dalam sel tumbuhan, contohnya gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat dari induk kepada anaknya. Gen merupakan kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi protein tertentu yang berfungsi sebagai pembentuk enzim yang memengaruhi reaksi metabolisme. Dan yang kedua adalah faktor interseluler. Faktor interseluler yang dilepaskan oleh sel untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon. Hormon pada tumbuhan disebut fitohormon. Hormon yang pertama adalah auksin. Auksin diproduksi di bagian koleoptil atau titik tumbuh, ujung batang, ujung akar, serta jaringan lain yang bersifat meristematis. Dan yang kedua adalah hormon giberellin. Giberellin bekerja secara sinergis dengan auksin saat terjadi perkecambahan. Giberellin diproduksi di semua bagian tumbuhan. Dan yang ketiga adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin adalah hormon pertumbuhan yang berinteraksi dengan auksin untuk memacu pembelahan sel. Sitokinin diproduksi pada jaringan yang aktif membelah seperti akar. Adapun perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang kompleks dan sempurna. Contoh perkembangan pada tumbuhan yaitu munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Sekian dari penjelasan saya tentang materi ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.